Celakanya, ia justru dihajar habis-habisan dengan pentungan yang dibawa oleh kedua makhluk itu. Sambil berulang kali menjerit kesakitan, Saiman masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel, dimana RDH Channel ini membuat konten cerita-cerita horor. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diperlancar segala urusannya. Judul kali ini yang akan saya bawakan adalah Diteror Arwah Penasaran. Nah, kejadian ini dialami oleh Saiman, tokoh yang mengalami peristiwa langka ini. Pekerjaan sehari-hari lelaki ini hanya sebagai tukang kayu. Suatu hari, ketika sedang asyik bekerja menyelesaikan meja dan kursi pesanan pelanggannya, tiba-tiba dari belakang ia merasakan ada sebuah pukulan keras di punggungnya. Anehnya, ketika ia menoleh, ternyata tidak ada apa-apa atau siapa. Tidak ada siapa-siapa di belakang setelah menoleh. Ia benar-benar hanya bekerja seorang diri. Dia pun terkejut. Namun pukulan berikutnya terjadi lagi berulang-ulang. Kenang Saiman dengan mimik menegangkan gitu. Merasa penasaran, Saiman dengan lantang menantang sesuatu yang tidak kasat mata tersebut. Memukul punggungnya berkali-kali. Hanya ia merasakan sakit yang lumayan hebat. Ialah dia berulang-ulang kali dipukul pundaknya, lagi bekerja tiba-tiba ketok, apanya ini kan gitu. Kalau orang udah digibal balik ya kan. Nah, kalau kau berani, itulah dia menantang yang kasat mata tadi. Kalau berani, cepat perlihatkan dirimu, katanya. Tantang Saiman dengan kesal dan sambil menahan sakit. Sekonyong-konyong di depan saya berdiri dua sosok makhluk yang mengerikan, yang belum pernah Saiman lihat sebelumnya. Saiman kaget setengah mati. Dua sosok itu wujudnya hampir seperti manusia, namun badannya pendek, mungkin hanya sekitar 1 meter saja. Badan mereka gemuk, buntal gitu guys. Dan keduanya hanya memakai cawat yang terbuat dari kain perca. Kulitnya kemerah-merahan dan masing-masing membawa pentungan kayu mirip garda gitu, pentungan kayu. Kepala mereka pelontos, botak, tidak ada rambut sehelai pun. Pada keduanya, mata yang melotot itu juga tidak ada bulu mata dan alisnya. Polos guys, nggak ada bulu alis, bulu matanya nggak ada. Lubang hidungnya mendongak ke atas seperti hidung babi, dan besar sekali. Ini dia guys. Aduh, nggak usah diperagakan lah. Mungkin bisa dimasuki jempol kaki guys. Bayangkan jempol kaki, bukan jempol tangan lagi, jempol kaki.
saking lebarnya. Bibirnya tebal dan berwarna kehitam-hitaman. Sedang gusi yang menonjol itu hanya ditumbuhi gigi yang besar-besar dan berwarna agak kekuning-kuningan. Itulah cerita dari Saiman, mengenang kejadian mistis yang pernah dia alami. Saiman yang tinggal di Dusun Gunung Gedek RT 27 RW 05 Desa Tempur Sari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Saat bercerita, mimik wajahnya masih memperlihatkan ketakutan. Ini menandakan kalau ia masih trauma berat dengan peristiwa aneh yang dialaminya itu. Saiman khawatir kalau kejadian yang tidak masuk akal itu akan terulang kembali. Cetus Saiman dengan nada khawatir. Semenjak remaja, Saiman memang menekuni pekerjaan sebagai kuli bangunan dan tukang kayu. Kalau sedang menganggur atau tidak ada order menukang, ia kerap membantu bapaknya bertani di sawah. Setelah menikah dengan Giem, Saiman mencoba menjadi tukang kayu yang lebih profesional lagi, yakni dengan melayani segala bentuk pesanan seperti meja, kursi, buffet, lemari, daun pintu, daun jendela, dan sejenisnya. Kebetulan sekali pada suatu ketika ia mendapat orderan pesanan meja, guys, meja dan kursi dari seorang pelanggan dari kota. Selama 2 minggu ia kerjakan pesanan itu dengan salah seorang kerabatnya yang bernama Sundi, yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah Saiman. Pada hari yang naas itu, ia lupa tanggal dan harinya. Yang jelas sekitar pukul 9 pagi pada tahun 2014. Ketika Sundi belum datang karena masih pagi, Saiman sedang asik memotong kayu dengan goloknya. Waktu itu tiba-tiba terasa punggungnya dipukul seseorang dengan keras dari belakang. Karuan saja Saiman menjerit kesakitan dan secara refleks langsung menoleh ke belakang. Semula setelah melihat ke belakang ternyata tidak ada orang sama sekali. Dia bingung. Loh, siapa yang mukul gua tadi? Siapa yang mukul aku tadi? Gak ada orang. Sialan. Siapa yang mukulku ya? Nah, itu dibilangnya. Sambil gerutu Saiman. Siapa yang mukulku ya? Setelah yakin tidak ada orang yang dicurigai, Saiman kembali meneruskan pekerjaannya. Namun 5 menit kemudian ia kembali menerima pukulan bertubi-tubi yang mendarat di punggungnya. Berulang kali pula Saiman mengadu kesakitan. Aduh. Apa ini ditengoknya? Tidak ada juga. Makhluk apa yang menjahiliku ini? Kata Saiman. Ia mengupat dengan sumpah serapah. Emang dasar gitu.
pemukul yang tidak kelihatan batang hidungnya itu, Sundi teman kerjanya, juga Giem istrinya yang baru datang karena mendengar aduhan Saiman, juga ikut bingung dengan kejadian tersebut. Di sini tidak ada orang lain kecuali kita bertiga, kata Giem, kata istrinya. Jadi siapa yang memukulmu sampai kau menjerit kesakitan seperti itu? Tanya Giem dengan cemas. Saiman semakin geram. Kalau memang kau laki-laki sejati, tunjukkan wajahmu biar aku bisa melihatmu. Tantang Saiman kemudian dengan suara lantang. Aneh, sesuatu yang tidak masuk akal akhirnya terjadi pada siang hari bolong itu. Mungkin karena merasa ditantang, tiba-tiba dua makhluk mengerikan itu menampakkan wujudnya di depan Saiman. Namun wujud mereka sangat mengerikan. Anehnya, Sundi dan Giem tidak melihat kedua sosok makhluk mengerikan itu. Dengan tubuh sedikit gemetar, Saiman menanyai kedua makhluk itu, "Siapa kalian berdua ini? Ada apa sehingga kalian memukuliku?" Tanya Saiman. Sialnya, kedua makhluk menyebalkan itu hanya menjawab dengan berkomat kamit, sehingga Saiman tidak bisa menangkap arti ucapan mereka. Karena kesal dengan memegang petel atau peralatan tukang sejenis rimbas yang tajam, Saiman memberanikan diri untuk menghalau kedua makhluk itu agar secepatnya pergi dari hadapannya. Namun kedua sosok makhluk itu malah meledek Saiman dengan menjulur-julurkan lidahnya yang panjang, berlendir dan sangat menjijikkan itu. Saiman yang sudah marah pun menyerang mereka dengan petel yang di tangannya. Celakanya, ia justru dihajar habis-habisan dengan pentungan yang dibawa oleh kedua makhluk itu. Sambil berulang kali menjerit kesakitan, Saiman masih berusaha melawan. Petelnya disebatkan ke sana kemari, tetapi tidak sekalipun mengenai tubuh kedua makhluk mengerikan itu. Sementara itu, melihat Saiman yang kalap, Sundi dan Giem hanya bingung melompong. Mereka tidak bisa menolong Saiman. Yang mereka tahu, Saiman mengadu kesakitan dan terus menyabetkan petelnya ke depan atau ke samping kiri dan kanan berkali-kali. Setelah sekian lama bertingkah demikian, tahu-tahu Saiman sudah ambruk tak sadarkan diri. Ketika siuman, Saiman jelalatan seperti orang bangun dari mimpi. Tak berapa lama kemudian ia berubah seperti orang yang ketakutan atau trauma gitu, guys. Sehingga berulang kali menjerit-jerit seperti ada penampakan. Hanya dia yang bisa nampak wujud makhluk tersebut, guys. Kondisi Saiman yang diserang penyakit aneh itu cukup mengundang perhatian tetangga kanan kiri rumahnya. Semua pada ngumpul untuk mewartakan, untuk menanyakan, warta beritakan. Apa yang telah terjadi? Sundi dan Giem tidak bisa bercerita apa yang sesungguhnya menimpa Saiman. Hanya yang mereka tahu, Saiman menyabetkan petel ke sana kemari seperti akan dibinasakan musuh. Sambil berulang kali menjerit kesakitan, mereka sendiri tidak bisa memberikan pertolongan karena mereka memang tidak
dapat melihat kedua makhluk yang menyerang Saiman itu. Sampai kemudian Saiman ambruk dan pingsan. Sampai seminggu kemudian Saiman masih merasakan sakit akibat pukulan kedua makhluk dan dari alam kegelapan itu. Lebih celaka lagi, kedua sosok makhluk mengerikan itu masih kerap datang dan menebar teror, seolah ingin membinasakan Saiman yang sudah tak berdaya dan hanya bisa terkapar di atas ranjang. Setiap kedua makhluk itu datang, meski banyak orang yang sedang menemani Saiman, namun tak satu pun dari orang-orang itu yang melihat keberadaan kedua makhluk tersebut. Mereka pun selalu mengancam Saiman dengan pentungan di tangannya. Akhirnya orang yang menjenguk Saiman pun banyak yang takut dan bingung lantaran Saiman selalu menjerit-jerit minta tolong atau bahkan sesekali menyembunyikan wajahnya dengan kain sarung. Ia benar-benar ketakutan melihat penampakan kedua makhluk tersebut. Untuk menyembuhkannya, di hari ke-10 keluarganya mendatangkan seorang sesepuh yang konon mengerti akan hal-hal yang berhubungan dengan dunia makhluk halus. Dari terawangan orang tua ini disebutkan bahwa kedua sosok makhluk halus yang menghajar Saiman itu adalah tuyul yang beberapa bulan silam mencuri uang di rumah Saiman dan dihalau dengan kekerasan oleh Saiman. Ketika itu Saiman merasakan kehilangan sedikit uang dan ia minta tolong kepada orang pintar untuk mengusir tuyul itu. Di 4 penjuru, Saiman kemudian ditamani dimintai tumbal agar tuyul tidak berani lagi datang lagi. Disuruh mengorbankan tumbal, guys, agar tuyul itu nggak bisa datang-datang lagi gitu. Benar juga, di suatu malam ada suara gaduh seperti orang dipukuli bertubi-tubi. Begitu Saiman keluar ingin melihat apa yang terjadi, suara itu lenyap di telan kesunyian malam. Mungkin tuyul itu datang lagi mau balas dendam karena dia sudah dihajar oleh kodam tumbal yang ditanam di rumahku ini, ungkap Saiman di sela ceritanya. Apa yang kemudian dilakukan untuk menyembuhkan Saiman? Saran dari sesepuh yang didatangkan itu, Saiman bisa lepas dari gangguan kedua tuyul tersebut dengan cara minum jampi-jampi. Jampi-jampi itu berupa sedikit tanah kuburan, kunir empu, gula batu, dan dicampur dengan arang kayu nisannya orang mati. Untuk mengambil nisan kayu cukup secuil saja, dengan catatan nisan orang mati yang digunakan sebelumnya belum pernah dikenal oleh Saiman semasa hidupnya. Maka oleh karena itu dipilihlah mengambil cuilan nisan orang mati yang berada di sebuah tanah kuburan yang ada di desa tetangga, yang jaraknya sekitar 20 km jauhnya dari desa tempat tinggal Saiman.
Sundi sang keponakan dengan ditemani 3 orang lainnya pada suatu malam pergi ke sebuah kuburan yang sudah ditunjuk oleh orang tua tersebut untuk mengambil secuil kayu nisan itu. Setelah mendapatkan secuil nisan itu, lantas kayu tersebut dibakar agar menjadi arang. Arangnya kemudian ditumbuk halus dan dicampur dengan umbarampe, jampi-jampi yang lainnya. Gitu. Begitu segala sesuatunya telah selesai, maka sesegera mungkin jampi-jampi itu disuguhkan kepada Saiman, dan segera pula harus diminumnya. 2 hari setelah minum jampi-jampi itu, Saiman agaknya merasa nyaman. Karena sudah 2 malam itu pula para tuyul tidak datang lagi meneror Saiman. Beberapa tetangga yang awalnya setiap malam membesuk dan menemani keluarga Giyom sudah surut, dan bahkan sudah tidak ada lagi yang datang menjenguk Saiman. Mereka semua sudah percaya bila Saiman sudah waras berkat ramuan jampi-jampi dengan sarana utama nisannya orang mati itu. Namun hal itu tidak berjalan dengan lancar. Seminggu berikutnya, ketika Saiman mengikuti amalan rutin, pembacaan tahlil dan yasinan di rumah tetangganya, semua yang hadir dibuat bingung, tidak karuan. Ya, bagaimana tidak? Di tengah-tengah kekusukan semua orang membaca yasin, tiba-tiba Saiman yang tadinya tenang mendadak jadi kalap. Berulang kali ia mengadu kesakitan. Ternyata ia berdiri dengan gerakan seolah ingin menangis. Dia menangis dan seolah-olah ingin menangkis pukulan. Dan kadang ia duduk seolah tak kuat lagi menahan pukulan yang datang bertubi-tubi mendera ke tubuhnya. Tangannya juga kerap mendorong atau menahan seperti menghalau sesuatu. Puncaknya, mata Saiman mendelik hingga kelihatan bagian yang putihnya saja. Melihat keadaan Saiman seperti itu, para jemaah tahlil yang jumlahnya puluhan orang itu kebingungan untuk menolongnya. Sebab mereka memang tidak dapat melihat 2 makhluk menyeramkan yang menyerang Saiman. Bahkan kegiatan pembacaan yasin pun terpaksa dihentikan. Para hadirin semuanya minggir menyaksikan Saiman seolah-olah di tengah berperang dengan makhluk yang tidak kasat mata. Sekitar 5 menit Saiman berperilaku seperti orang kelap. Lantas dengan nafas ngos-ngosan dan mata mendelik, Saiman akhirnya ambruk di atas tikar yang digelar untuk tahlilan. Setelah melihat Saiman jatuh, semua orang pun langsung merubunginya. Beberapa di antara mereka berusaha menyadarkan Saiman dan dari pingsan. Salah satunya ada yang memberi air putih yang sudah diberi jampi-jampi berupa bacaan ayat kursi. Kira-kira 10 menit kemudian Saiman baru siuman dan matanya langsung jelalatan. Ia tampak masih sangat ketakutan dan nafasnya juga ngos-ngosan. Beberapa orang jemaah mencoba bertanya, apa gerangan yang baru dialami Saiman? Setelah agak tenang, Saiman mulai bercerita.
Ketika mereka tengah asik membaca Yasin tadi, tiba-tiba ada sosok kepala tanpa tubuh datang dari jatuh persis di pangkuanku. Karuan saja Saiman langsung ketakutan. Apalagi ketika mulut kepala itu berbicara dan dia minta akan cuilan nisannya yang sudah diambil oleh keluarga Saiman dikembalikan lagi, kalau tidak semua keluarga Saiman akan dibinasakan. Jawaban Saiman ketika itu pula dikatakan bahwa nisan itu sudah dibakar dan menjadi arang. Merasa tidak terima dengan ucapan Saiman, sosok kepala itu menyerang Saiman dengan berputar-putar di udara dan sesekali menyambar Saiman yang ketakutan. Sebenarnya saya sudah menawarkan untuk berdamai. Ketika potongan kepala itu ngotot agar saya secepatnya mengembalikan cuilan kayu nisannya, saya sudah berjanji akan menggantinya dengan nisan kayu jati pilihan. Dan saya akan mengirim bunga di makam itu. Sosok kepala yang berbau amis dan mengucurkan darah itu justru melayang-layang dan sekali mengenai kepala saya. Merasa saya kalah, saya mengadu kesakitan dan semua jemaah yang ada tidak ada yang menolong saya. Karena mereka memang tidak tahu apa yang terjadi atas diri saya. Cerita Saiman. Serangan potongan kepala misterius itu berulang-ulang sampai 3 kali. Kedua, ketika keluargaku ngumpul di rumah dan makan bersama. Ketiga, pas aku di sawah saat mengerjakan sawah untuk bertani. Sosok kepala itu selalu menerorku untuk segera mengembalikan cuilan pusara, cuilan nisannya yang kuambil pada waktu itu. Dan Saiman menoleh ke kanan kiri seperti ketakutan akan terulang lagi musibah menyeramkan itu. Dikisahkan kedatangan sosok kepala tanpa tubuh di sawah itu sangat membuat bingung beberapa orang yang sedang sama-sama bekerja di sawahnya masing-masing. Betapa tidak, mereka menyaksikan sendiri Saiman seolah-olah bergelut dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ia menangkis ke kanan dan ke kiri atau jungkir balik di lumpur, dan bahkan kakinya juga menendang ke depan dan samping. Begitu Saiman reda dari gerakannya yang penuh mistis itu, semua petani lain pada mendekatinya. Dibantu teman-temannya, Saiman dibawa ke sebuah bilik kecil untuk mandi agar bersih dari lumpur yang menempel di sekujur tubuhnya. Karena kejadian ini terus berulang, Saiman bersama Giom, istrinya, menemui seorang kiai untuk meminta bantuan agar godaan setan itu segera sirna dan tidak pernah lagi didatangi. Disarankan oleh kiai itu agar segera mengganti nisan di makam orang yang telah engkau curi, serta membawa sego anget berupa nasi uduk dan ingkung atau ayam panggang. Lalu meminta maaf atas kelancangannya telah mencuri secuil kayu nisannya tersebut. Dengan disertai kiai, semua peralatan dibawa ke makam
orang yang seserpih kayu nisannya telah saya mencuri untuk media jampi-jampi itu. Oleh Kiai, semua kesalahan keluarga Saiman diutarakan dan dimintakan maaf kepada arwah yang ada di dalam kubur. Diundang pula beberapa warga terdekat dengan lokasi makam itu untuk ikut menjadi saksi dan kenduri sego anget. Semua yang mendengar cerita Saiman mengapa jauh-jauh datang ke makam tua itu. Dan akibat yang diderita Saiman pada geleng-geleng kepala, pertanda heran mengapa Saiman juga nekat mencuri nisan itu untuk jampi-jampi. Dan mengapa pula hanya karena seserpih baru kayu nisan yang dicurinya itu, sosok arwah yang mati punya nisan itu harus meneror Saiman. Entahlah. Ternyata setelah dibawakan dan Saiman meminta maaf kepada kuburan yang diambil kayu nisannya itu secuil, dan ditemani kiai dan para masyarakat terdekat dari kuburan tersebut, akhirnya Saiman pun sembuh dari teroran arwah itu. Oke, sampai di sini juga teman-teman cerita horor saya yang berjudul Diteror Arwah Penasaran. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, apa yang diinginkan selalu diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa teman-teman, tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki kita. Amin amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.